Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari ini. Dimanapun kita berada saat ini, tidak menghalangi kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan Alkitab Saudara, buku catatan maupun alat tulis untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau berada dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Bertahtalah Engkau di atas pujian dan penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam menjadi doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah hari ini. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Benteng hidupku. Mari sama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau angkat kami Yesus, Kau mengangkat amin, ke atas gunung batu, Kau beri kemenangan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau kemenangan kami. Woo! Mari tepuk tangan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih, Kau buktikan kasih.
lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang menjadi penolong setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bila kami berjalan bersama-Mu Yesus, kami mampu Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu atas setiap kami adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku Tuhan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Kau topang. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Terima kasih Tuhan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Benar Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kekuatan kami, Yesus kasih-Mu luar biasa atas kami. Bersyukur padamu, aku percaya, janji-Mu atas kami, janji-Mu atas kami, kekuatan-Mu menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau-Lah yang sungguh baik bagi kami Yesus. Kau kekuatan kami, penolong kami, kemenangan kami Tuhan. Biarlah kami mau berjalan bersama dengan Engkau saja ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Apapun yang ada di depan kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami dapat melaluinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, janji-Mu atas kami ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi nasihat kami, yang menjadi pedoman hidup kami ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau terima firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan kita ketemu lagi dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberi persembahan bersama-sama dan seperti biasa sebelum kita membawa persembahan ada offering message, firman Tuhan persembahan untuk meneguhkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan. Saya beri judul renungan ini protokol blessing, protokol berkat. Dan di dalam firman Tuhan kita akan melihat ada beberapa masa di mana terjadi suatu krisis dialami oleh umat Tuhan. Krisis itu terjadi, diizinkan Tuhan untuk dialami oleh umat Tuhan. Tetapi seberapa banyak hal itu diungkapkan oleh firman Tuhan, maka di dalamnya Anda dan saya mengerti bahwa ternyata di balik apa yang Tuhan izinkan, di balik masa krisis tersebut, Tuhan mempunyai rencana yang baik dan indah. Yang percaya katakan amen, amen. Nah, saya ingin mengajak kita melihat ada satu kisah di dalam kitab Hakim-Hakim. Saya akan bacakan ayat-ayat tersebut, yaitu di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Gideon berkata kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi, ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu,
secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon hidup di masa sukar, hidup di mana bangsa Israel mengalami krisis. Seringkali Alkitab berbicara masa krisis di dalam kehidupan umat Tuhan itu seperti satu masa kekeringan, masa di mana banyak kehidupan terdampak. Pada waktu itu, bangsa Israel bercocok tanam, mereka beternak, mereka mempersiapkan hasil dari bercocok tanam mereka. Mereka mempersiapkan hasil dari beternak mereka. Namun apa yang terjadi? Menjelang mereka memetik hasil dari tuaian tersebut, maka datanglah musuh bangsa Israel, bangsa Midian, menyerbu. Dikatakan banyak dari mereka yang datang lalu merampas segala hasil bercocok tanam dan hasil ternak bangsa Israel, sehingga mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak mendapat dari apa yang mereka tanam, dari apa yang mereka tabur. Sampai satu kali Tuhan ingin bangsa ini mengalami satu perubahan. Maka datanglah dia kepada seorang yang bernama Gideon. Namun ketika Gideon mau dipakai oleh Tuhan, Gideon minta satu tanda yang spesial daripada Tuhan. Dia memakai satu keadaan antara tempat yang basah dengan tempat yang kering. Gideon ingin walaupun ada tempat yang kering, tapi di tengah-tengahnya ada tempat yang basah. Dan sebaliknya, Gideon pun ingin walaupun ada tempat yang basah di sekitarnya, tapi di tengah-tengahnya ada tempat yang kering. Apa maksud dari yang disampaikan oleh Gideon ini? Gideon ingin mengenal Tuhan, ingin mengerti cara kerja Tuhan, ingin melihat bahwa ternyata Tuhan pun mengatasi segala keadaan, termasuk masa-masa yang kering, termasuk masa-masa yang sukar. Dan itu tidak sulit untuk Tuhan kerjakan. Maka pada saat itu, tidak lama kemudian, bangsa Israel mengalami pemulihan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi kalau hal itu pernah terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, walaupun di tengah masa yang kering, di tengah masa yang sukar, di tengah masa krisis, sesuatu yang baik dan indah dapat dialami. Asalkan Anda dan saya datang dan mengandalkan Tuhan. Ada satu ayat yang akan menjadi kunci dari renungan firman Tuhan ini. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah janji Tuhan buat kita. Itulah firman Tuhan buat Anda dan saya di masa sukar ini. Saya berdoa, seperti protokol kesehatan menjadi cara untuk menghadapi masa pandemi,
kiranya blessing protokol ini akan menjadi cara Tuhan untuk menempatkan saudara tetap diberkati sekalipun sekitar kehidupan Anda dan saya sedang terjadi masa kekeringan, masa krisis. Tuhan tolong, Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di masa-masa seperti ini. Kami mendengar dan dikuatkan oleh firman-Mu, sehingga kami pun beroleh kesempatan untuk memberi, menyampaikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan-Mu dilebarkan. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan, blessing yang daripada-Mu akan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau. Kami akan memberi persembahan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amen. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan mendengar pesan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya beri judul menang, ya. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan. Jika kita perhatikan dalam kitab Wahyu, Yesus memberikan nasihat yang sama kepada ketujuh jemaat, yaitu dengan kalimat barang siapa menang. Ya, jadi Yesus menuntut agar ketujuh jemaat harus menang. Tetapi menang seperti apa? Karena jemaat di kitab Wahyu memiliki spesifikasi yang kurang. Secara umum kita memiliki kekurangan yang berbeda dan harus mengatasi setiap kelemahan tersebut. Ya. Nah, jemaat Laodikia paling banyak kekurangannya. Bapak Ibu Saudara sudah dengar beberapa minggu yang lalu ya. Kelemahan jemaat Laodikia adalah kemelaratan rohani, kemalangan rohani, kemiskinan rohani, kebutaan rohani, dan ketelanjangan rohani. Meskipun jemaat Laodikia kaya raya karena penghasilannya yang sangat menunjang dari penjualan kain wol dan strategisnya wilayah Laodikia, namun secara rohani jemaat Laodikia memiliki kelemahan. Ya, dan kelemahan jemaat Laodikia harus mengatasi kelima masalah tersebut, dan satu hal yang harus jemaat Laodikia atasi adalah masalah kebutaan rohani. Nah, kebutaan rohani secara fisik setiap orang memelihara kesehatan matanya, ya. Tetapi tidak ada yang dapat mengetahui kebutaan rohani setiap orang, dan ini kebutaan rohani yang sangat fatal. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18, Mazmur 19 ayat yang ke-18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ya. Menerangkan bahwa pemazmur terhalang matanya sehingga tidak dapat melihat keajaiban-keajaiban Taurat. Mata yang terhalang akan membuat seseorang kehilangan penglihatan tentang keajaiban firman Tuhan. Jadi sekecil apapun penghalang akan sangat berpengaruh.
Contohnya seperti uang koin yang diletakkan di depan mata, ya. Lalu dihadapkan ke matahari. Itu akan menutup matahari yang begitu besar. Sekecil apapun penghalang yang menutupi mata rohani seseorang akan menutupi banyak keajaiban firman Tuhan. Ya. Penyebabnya kebutaan rohani, ada beberapa penyebab yang membuat kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Pertama adalah ketakutan. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23, saudara catat saja. Dalam kisah tersebut dituliskan bahwa kerajaan utara sedang terjadi konflik dengan Aram. Dan setiap kali Aram menyerang pasti gagal. Sebab rencana mereka sudah diketahui oleh orang Israel. Karena ada Nabi Elisa. Ya, itu sebabnya orang Aram datang menangkap Elisa. 2 Raja-Raja ayat 6, 2 Raja-Raja 6 ayat ke-15. Di situ dikatakan ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saat hamba Elisa melihat pasukan Aram, ia ketakutan. Tetapi Elisa tidak takut sebab matanya terbuka. Itu sebabnya di dalam ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Elisa berdoa agar mata bujangnya terbuka sehingga melihat tentara Allah menyertai mereka. Sebab Elisa melihat Allah menyertai dan membelanya. Haleluya. Terkadang kita sebagai orang percaya memiliki pandangan yang seperti bujang Elisa, ya, yang lebih fokus pada penghalangnya, masalahnya, kekhawatirannya. Padahal firman Allah katakan bahwa orang percaya ada dalam genggaman tangan Allah. Haleluya. Yohanes 10 ayat 37 sampai 39. Yohanes 10 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Sebab jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan sampai ketakutan, penyesalan membuat kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan seperti yang terjadi di Israel. Ya. Bapa di surga ada di dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam kehidupan Bapa di surga. Puji Tuhan. Kedua, yang tidak murni. Matius 14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Haleluya. Sebagai orang percaya, jangan sampai memiliki iman yang tidak murni, yang masih berpegang pada hal-hal yang di luar Kristus. Ya, dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, saudara catat, khususnya di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, ditulis bahwa murid-murid Yesus mengalami badai angin. Faktanya murid-murid terkejut dan berteriak-teriak karena berpegang kepada ajaran nenek-nenek tua atau tahayul. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, ya. Latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Mereka melihat ada orang berjalan di atas air. Konon katanya jika ada sesuatu yang aneh di laut saat badai, mereka akan celaka. Itu sebabnya murid-murid berteriak karena takut, ya. Sampai Tuhan Yesus mengatakan agar murid tenang, jangan takut karena ada aku. Haleluya. Angin pusaran itu disebabkan karena angin yang bertiup dari utara ke selatan di celah-celah bukit, ya. Jangan sampai mata kita terhalang oleh hal-hal yang tidak patut kita dengar, tidak patut kita lihat, ya. Puji Tuhan. Jalan keluarnya adalah jika yang bukan dari firman Allah harus dibuang, bukan diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Haleluya. Yang ketiga adalah melecehkan firman Allah. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Kisah ini merupakan kelanjutan daripada poin yang pertama, yaitu kasus Aram. Ya. Saat itu Israel lagi dikepung tempat tinggal Nabi Elisa, melainkan ibu kota Israel, yaitu Samaria. Nah, orang Israel mengalami kelaparan. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Seorang tentara penjaga pintu gerbang saat mendengar ucapan atau nubuatan Elisa tidak percaya dan membantah serta mengomentari ucapan Elisa. Ya, akhirnya ia mati diinjak-injak di pintu gerbang. Ya. Firman Tuhan selalu terjadi. Oleh sebab itu jangan remehkan firman Tuhan agar kehidupan kita tidak binasa. Ya, janji Tuhan di dalam Alkitab terdapat 37.000 janji Allah. Ini meliputi janji agar jangan takut, janji keselamatan, janji berkat, janji pertolongan. Ya, untuk dapat mengalami janji tersebut, kita tidak hanya sekedar membaca atau mendengar janji-janji daripada firman Tuhan. Ya. Tetapi kita harus percaya, kita harus menikmati, kita harus mengalami, kita harus merasakan semua yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Haleluya. Kiranya langkah-langkah tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita dalam melangkah menghadapi masalah. Tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, tetapi hadapi masalah dengan hati dan pikiran yang positif. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan dan tunduk kepada kehendak Tuhan, maka kita akan mampu melawan pencobaan yang datang. Artinya
kemenangan yang akan kita dapatkan. Haleluya. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama menjadi orang Kristen, ya, atau seberapa aktif terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja. Tapi kemenangan yang sepenuhnya ditentukan oleh faktor iman saudara. Sebab kemenangan kita bukan bergantung dalam keadaan yang ada di sekeliling kita, ya, bukan, tetapi tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada kemenangan itu. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ya, masih ingat ya lagunya? Kata lawan berbicara tentang masalah, kesulitan, penderitaan, atau orang-orang yang merancang kejahatan kepada kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi jemaat bahwa kemenangan sudah ada dalam kehidupan saudara. Jalan kemenangan sudah Tuhan siapkan bagi jemaat. Jangan berhenti pada mujizat dan kesembuhan saja, tetapi terus kita harus meningkatkan iman kita. Ya, di dalam Tuhan ada kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, dan kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur hormat kami kepada Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan sudah memberi kesempatan kepada jemaat untuk dapat beribadah dan memuji nama Tuhan. Pakai jemaat Maranatha untuk terus melayani sampai benar-benar alami kemenangan dalam firman Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami nikmati, kami rasakan janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak ragu lagi, kami tidak bimbang. Karena kemenangan itu sudah Tuhan taruh dalam iman kami. Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan setiap jemaat agar iman mereka percaya tetap ada bersama-sama Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Jemaat mendapat pedoman bahwa ketika kami tunduk kepada kehendak Tuhan, jemaat akan mampu melawan pencobaan dan kemenangan yang kami dapatkan. Terima kasih. Kami doakan bagi jemaat yang sakit, susah, gelisah, mari Tuhan, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, pulihkan, Tuhan beri kemenangan, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan bela sampai kemenangan itu jemaat alami. Memberkati seluruh pelayan online pada pagi hari ini. Memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan ataupun persepuluhan. Kami percaya berkat yang baik itu ada di tangan-Mu. Dan Tuhan taruh di dalam jemaat Maranatha. Terima kasih. Kami akan pulang sertai perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan sejahtera. Mari kedangkan tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat Maranatha. Mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau
Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita telah diberkati oleh ibadah pada hari ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube maupun akun Facebook dan bagikan kepada kerabat terdekat saudara sekalian dimanapun mereka berada. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah online GPDI Maranatha Malang pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.